Hai Healthy People, wow, kayaknya Healthy People tahu nih artis dangdut yang cakep tuh, siapa namanya? Siti Badriah. Akhir-akhir ini ada kabar beliaunya menderita tumor kelenjar getah bening, termasuk juga Aldi Taher nih Healthy People. Beliau juga pernah kena kasus yang sama. Nah ini kan jadi pengen tahu kelenjar getah bening seperti apa, karena kata Sibat awalnya dia merasakan hanya seperti benjolan jerawat. Nah, kali ini Healthy People kita akan bicara lebih jauh tentang benjolan, baik itu benjolan di ketiak, benjolan di leher. Nah, bersama dokter spesialis kita, Dr. Arga Patrianegara, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan dari Adi Husada Cancer Center. Selamat sore dok. Selamat sore, apa kabar dok? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya dok. Jadi 2 minggu kemarin ada isu gosip nih dok. Yeah. Siti Badriah yang cakep tuh dok. Nyanyi dangdut ya? Nyanyi dangdut. Tapi dangdut yang wah pop gitu kan dok. Jadi cakepnya masih oke lah dok. Ya kan? Ya. Jadi dia menderita penyakit tumor kelenjar getah bening yang awalnya dia bilang hanya ada benjolan sebesar jerawat dok, tiba-tiba jadi tumor. Nah kira-kira semua benjolan yang terindikasi bisa jadi tumor itu apa aja sih dok? Yeah. Terus kalau misalnya benjolannya itu ada di leher, apakah nantinya juga jadi tumor atau kanker dok? Nah itu. Ya, jadi sebetulnya benjolan itu kan bisa di mana aja, gitu ya. Benjolan sendiri juga kan kita kenal, ada yang kita kenal dengan dia suatu tumor, atau bisa juga bukan tumor. Artinya benjolan-benjolan seperti jerawat juga benjolan kan. Tapi kita spesifik bicara tentang tadi yang disebut Mbak Denas tumor kelenjar getah bening, maka lebih spesifik dia adalah benjolan yang biasanya terjadi karena pembesaran kelenjar getah bening. Gitu. Pembesaran ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Nah, misalnya kalau di kelenjar getah bening itu sebetulnya organ yang ada di seluruh tubuh kita gitu. Tapi dominan banyaknya yang paling sering bisa kita raba itu satu di daerah leher. Biasanya leher bagian samping sampai ke belakang juga ada, terus di daerah ketiak sama di daerah lipat paha. Nah, saya nggak tahu kalau yang dari diderita sama Mbak Siti Badriah ini dulu atau kemarin itu dia pertama kali keraba benjolannya di mana. Tapi pada prinsipnya memang kalau ada benjolan terutama di daerah leher, ketiak, dan lipat paha itu seringkali kita memang harus mencurigai suatu tumor. Walaupun benjolan di daerah situ bisa saja bukan suatu tumor juga, bisa saja hanya suatu pembesaran dari kelenjar getah bening. Jadi kata kunci yang pertama adalah pembesaran kelenjar getah bening itu bisa saja di suatu tumor, tapi bisa juga bukan. Nah, itu. Jadi misalnya nih ada orang benjolan di leher gitu ya. Kalau Siti Badriah saya nggak tahu di mana lagi. Benjolan di lehernya itu biasanya yang paling sering itu di daerah samping-samping sini. Nah nanti terus kalau dia memang dicurigai suatu tumor atau benjolan dari kelenjar getah bening, nah kita perlu melakukan pemeriksaan setelah itu. Oke, dok, kalau membedakan benjolan yang di leher ataupun yang di lipetan, terutama kayak Sibat itu kan di ketiak tuh dok. Ketiak ya? Di ketiak. Nah, yang membedakan artinya benjolan itu menjadi ganas atau tidak, screeningnya seperti apa sih dok? Jadi ya untuk membedakan yang pertama kalau benjolan itu di leher, di ketiak, atau di lipat paha itu dia suatu tumor atau bukan, memang kita bisa dimulai dari pertanyaan history taking atau anamnesis ya. Jadi misalnya dokter akan bertanya nih pertanyaan-pertanyaan tentang benjolan tersebut. Misalnya benjolan itu ada berapa banyak, gitu. Pertumbuhannya bagaimana, ada satu, lebih dari satu, kecil atau besar, cepat atau lambat, dan juga apakah ada penyakit-penyakit yang berhubungan sama pembesaran kelenjar getah bening. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kelenjar getah bening itu kalau membesar, bisa saja sebetulnya dia adalah suatu reaksi akibat penyakit infeksi. Contoh, misalnya kita di daerah leher nih, kelenjar getah bening itu sebetulnya suatu organ yang punya sifat mengeluarkan sel-sel kekebalan tubuh, istilahnya begitu. Atau juga, tanda petik, dia menyaring pembuluh darah gitu. Nah, pada saat seseorang itu sakit, misalnya di daerah kepala leher nih, sakitnya sariawan,
batuk pilek, sakit tenggorokan gitu. Nah, tubuh kita itu akan mengeluarkan suatu reaksi untuk memerangi penyakit-penyakit itu gitu. Salah satunya adalah membesarnya kelenjar getah bening kita, kemudian untuk mengeluarkan sel-sel kekebalan tubuh, imunitas. Nah, artinya apa konteksnya? Jadi gini, pembesaran itu bisa aja bukan tumor gitu. Memang kelenjar getah bening yang membesar. Atau istilah kedokterannya salah satunya adalah limfadenopati atau limfadenitis. Bedanya kalau limfadenopati itu dia membesar, limfadenitis itu dia membesar karena meradang. Nah, membesarnya ini ya bisa jadi tadi suatu reaksi atau ada kuman yang masuk ke dalam kelenjar getah bening tersebut membuat dia jadi membesar. Atau memang bisa juga karena penyebab tumor tadi. Jadi si kelenjar getah beningnya secara tidak normal membesar. Bisa karena ada tumor atau kanker dari tempat lain bermigrasi atau jalan-jalan ke kelenjar getah beningnya. Atau bisa juga memang kelenjar getah beningnya ini sendiri yang membesar. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kita biasanya ya tentu selain tadi pertanyaan, yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Umumnya kita curigai kelenjar getah bening yang membesar dan meragukan itu biasanya kalau ukurannya lebih dari 1 cm dan jumlahnya multiple atau banyak gitu. Walaupun tentu tidak langsung, oh ini pasti tumor, oh ini bukan tumor gitu. Tetap ada pemeriksaan lanjutan. Oke, dok, kalau pemeriksaan lanjutannya, apakah sama dengan benjolan yang ada di leher, dok? Nah, itu kan biasa ada namanya uci-uci, gondongan, atau benjolan yang kadang kita nggak tahu istilahnya yang ada di leher. Apakah itu sama dengan getah bening itu tadi? Dan tindakan selain anamnesa itu tadi, tindakan untuk menentukan tadi itu apa saja, dok? Ya, jadi pembesaran di leher ya terutama ya, karena tadi pembesaran kelenjar getah bening itu paling sering terjadi di leher, ketiak, sama lipat paha. Nah, yang paling sering lagi salah satunya adalah memang di leher. Nah, benjolan di leher sendiri sebetulnya banyak sekali macamnya, tidak hanya kelenjar getah bening. Jadi kita suka membagi nih penyakit benjolan di leher itu dibagi antara apakah dia leher bagian depan gitu ya. Kalau kita lihat ada segitiga nih, di sini ada segitiga. Nah, itu kita sebut leher anterior atau leher depan. Itu kalau di daerah situ biasanya kita akan curiga biasanya penyakit yang sering itu penyakit tiroid atau gondok. Gondok itu atau tiroid itu adalah suatu kelenjar tubuh kita gitu yang fungsinya banyak banget. Salah satunya adalah pengaturan irama jantung, pengaturan kerja usus. Jadi organnya kecil sebetulnya, dia bentuknya pita kanan kiri, bentuknya kayak kupu-kupu, bukan pita. Dia ada di kanan dan kiri. Nah, itu dia banyak gunanya lah gitu. Nah, selain di leher anterior itu ada leher yang sebelah lateral atau samping. Itu yang seringkali kita temukan juga penyakit-penyakit pembesaran kelenjar getah bening atau tumor-tumor lain selain tiroid. Nah, selain itu ada yang di bawah rahang biasanya, yang paling sering salah satunya adalah pembesaran dari kelenjar air liur atau namanya parotis. Nah, parotis ini juga sama, bisa membesar karena penyakit infeksi gitu ya, namanya parotitis. Bisa juga membesar karena tumor atau namanya tumor parotis. Dan sifatnya tadi bisa jinak, bisa ganas. Nah, untuk mengetahui ya pertama tadi dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik kita lihat nih daerah mana, depan, samping gitu. Terus setelah kita tentukan kira-kira ini arahnya ke gondok gitu. Gondok tuh paling sering kita tinggal meriksanya itu dari belakang, terus kita suruh menelan pasiennya. Kalau dia bergerak dengan menelan, itu biasanya gondok, biasanya tiroid. Beda antara gondok sama gondongan ya. Kalau gondongan itu kalau kita tahu kan ada yang pipinya bengkak gitu ya, dikasih belau zaman dulu. Nah, kalau itu sebetulnya yang tadi, yang parotis tadi, tumor parotis atau parotitis, infeksi pada kelenjar liur gitu. Nah, untuk pemeriksaannya, selain kita dokter periksa, tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satunya yang tidak invasif, artinya tidak pakai tindakan, nggak pakai ditusuk-tusuk, nggak pakai dibelah-belah gitu. USG. USG itu membantu sekali para dokter untuk menegakkan, mempertajam lagi diagnosis. Ini benjolan di leher itu atau benjolan di tempat lain itu kira-kira apa? Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan namanya pemeriksaan patologi. Itu namanya pengambilan jaringan atau ngambil sampel jaringan tuh. Nah, biasanya kalau kelenjar getah bening kita bisa mulai dengan pemeriksaan sederhana namanya FNAB atau fine needle aspirasi biopsi. Itu jadi kita ngambil pakai jarum kecil halus sekali, kita coba ambil sel-selnya, sitologinya, terus kita diambil sama dokter patologi, nanti diperiksa di atas mikroskop. Kira-kira selnya sel apa ya? Dari sana seringkali bisa membantu juga tuh 80-90% penegakan diagnosis itu sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan FNAB. Oke, tadi ada cerita ternyata USG itu tidak hanya untuk
kehamilan atau untuk deteksi kanker payudara. Ternyata semua benjolan meskipun itu di leher juga bisa di USG Healthy People. Jadi jangan khawatir kalau memang dokter menyarankan kalian untuk melakukan USG, fungsinya untuk lebih mempertajam dari diagnosa dokter itu sendiri. Nah dok, tadi itu bahas ada namanya FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy ya dok. Nah biopsinya ini bayangannya Healthy People nanti biopsi dibelek tetap dok. Ini biopsinya dengan jarum yang halus, apakah tetap harus dibius, harus masuk ruang operasi atau bagaimana dok? Ya, jadi biopsi itu kan pengambilan jaringan ya. Jadi semua pengambilan jaringan mau kecil, mau sedikit, mau banyak tuh namanya biopsi. Jadi kita mengambil sampel jaringan, tetapi untuk fine needle aspirasi biopsi seperti kata-katanya, yaitu dalam bahasa Indonesia itu istilahnya biopsi aspirasi jarum halus. Jadi jarumnya kecil sekali sehingga diharapkan satu tidak menyakiti, yang kedua tidak merusak jaringan sama sekali gitu. Jadi hanya kecil sekali. Yang ketiga ya karena dia pakai jarum yang sangat halus, prosedurnya sama kayak kita mau ambil darah. Prosedurnya sama kayak kita cek periksa lab gitu ya. Jadi cukup di ruangan yang memang disiapkan untuk pemeriksaan aspirasi biopsi ini. Jadi tidak perlu kamar operasi besar, walaupun tetap harus di ruang tindakan yang baik ya. Jadi kita suka menyebutnya namanya ruang tindakan sih. Bisa nanti ruang tindakan di bagian patologi, bisa di ruang tindakan praktek, poliklinik gitu, tapi isinya tetap di ruang tindakan. Jadi nggak boleh dikerjain di garasi ya Mbak Denas. Cuman intinya di ruang yang bersih dan bagus, nanti menggunakan alat-alat yang steril, alat-alat yang bersih dan memang sudah terstandar, nanti diambil ditusuk jarum bahkan tanpa perlu anestesi sebelumnya. Artinya tidak perlu dibius sebetulnya. Cuman pada beberapa pasien yang mungkin ada kekhawatiran atau takut dengan nyeri yang berlebih gitu, kadang-kadang kita bisa bantu dengan kasih salep atau krim anti nyeri gitu, akan membantu mengurangi sakitnya sampai sekian persen. Tapi biasanya tanpa anti nyeri pun ditusuk itu sakitnya sangat minimal. Saya tidak mungkin bilang nggak sakit karena ditusuk jarum halus ya tetap kayak ditusuk gitu. Walaupun mungkin tusukannya kalau orang nggak seperti tusukan ini sih semut merah yang tajam gitu, nggak gitu. Jadi nggak perlu takut sebetulnya, tindakannya relatif sangat-sangat tidak terasa malah. Oke. Analoginya itu digigit semut loh Healthy People. Jadi kerasa kan gitu. Tapi ya tapi harus diluruskan Bu. Kadang-kadang bagi sebagian pasien nggak sesakit itu kok gitu. Jadi gigit semut itu adalah analogi yang paling menakutkannya lah. Gitu. Menakutkan loh, semut merah itu sampai bentol. Tapi ya, kalau ini FNAB enggak. Jadi kalau dengar kata biopsi Healthy People nggak usah khawatir dulu. Jadi tidak semua yang namanya biopsi itu udah pasti nanti bikin kanker atau tumornya menyebar ya, itu sudah buang jauh-jauh karena di Adi Husada Cancer Center dengan teknologi terbaru aman. Ya dok ya? Ya nah betul. Dok, kalau sebenarnya faktor risiko yang menyebabkan adanya benjolan di leher, benjolan di ketiak, kelipatan paha itu apa aja sih dok? Apa kayak tadi gondongan mungkin dulu kita zaman saya SD itu karena kurangnya yodium. Nah kalau yang apa tadi gondongan tiroid, nah ini faktor-faktor risikonya apa saja sih dok? Ya jadi tadi mesti diluruskan kan bahwa gondongan gitu istilah di kita ya sama gondok itu beda. Gondongan itu kalau di bawah pipi sini biasanya parotis tadi. Kalau gondok itu di tengah sini tiroid. Nah tapi pada prinsipnya faktor risikonya ya tergantung dulu. Yang pertama dia tumor atau pembesaran karena infeksi atau hal lain. Jadi contoh pada tiroid dulu ya. Tiroid itu dia bisa membesar seringkali dulu itu pada kejadian orang-orang yang konsumsi yodiumnya rendah. Jadi banyak diderita sama orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan. Sementara mereka yang tinggalnya di daerah pantai karena mungkin makanannya tinggi yodium ya kan, ikan laut dan lain-lain itu banyak yodium. Jadi jarang mengidap penyakit gondok ini. Kalau gondongan lain cerita. Kalau gondongan itu seringkali penyebabnya adalah virus. Virusnya salah satu yang sering itu adalah mumps. Nah, itu adalah salah satu virus yang kita dapat kalau bisa dihindarin kalau kita imunisasi bagus tuh. Tapi bukan berarti pasti terhindar sih. Tapi salah satunya itu, jadi penyakitnya virus. Kalau tumor atau bahkan yang menakutkan lagi kanker, ya tentu faktor risikonya berbeda. Bisa saja tadi infeksi yang berulang, atau kadang-kadang memang satu faktor-faktor yang kita nggak bisa tahu lagi. Memang saat ini banyak penyakit kanker atau tumor yang kita nggak tahu pasti sih penyebabnya apa. Tapi ya kita bisa ambil satu
garis lurus gitu penyebabnya, salah satunya adalah tentu paparan dari zat-zat kimia atau lingkungan yang tidak sehat gitu. Terus misalnya paparan radiasi atau misalnya inhalasi asap-asap yang juga dalam jumlah sedikit tidak ada masalah, tapi dalam jumlah banyak bisa menimbulkan penyakit. Yang paling sering tentu salah satunya rokok misalnya ya, itu juga sesuatu yang mungkin bisa jadi faktor pemicu walaupun tidak 100% bisa pasti menyebabkan. Lalu bagaimana kalau limfoma nih? Nah ini kan beda lagi, kata tadi kan kelenjar getah bening itu sukanya kalau yang ganasnya, kankernya kelenjar getah bening itu namanya limfoma. Limfoma sendiri sebetulnya ada dua jenis yang besar gitu ya. Ada yang namanya Hodgkin lymphoma, ada yang namanya non-Hodgkin lymphoma. Ini sesuatu yang nanti mungkin kalau lebih dipelajari lebih dalam lagi bisa dibaca lagi gitu. Tetapi secara sederhana ya penyebabnya juga banyak faktor juga gitu. Termasuk di sana juga riwayat infeksi, gaya hidup yang tidak sehat, dan pada beberapa kasus kecil memang juga bisa diturunkan. Artinya orang tua yang punya penyakit itu kadangkala ada yang memang bisa menurunkan potensinya, tidak selalu penyakit yang diturunkan ya, tapi potensinya diturunkan kepada anak-anaknya. Nah ini memang makanya tadi tidak hanya pemeriksaan, tidak hanya USG saja gitu, tapi anamnesis atau history taking atau pertanyaan-pertanyaan terkait sama penyakitnya dokter pasti akan tanyain. Jadi faktor risikonya sih untuk di garis lurus ya memang tidak bisa ditentukan satu pasti gitu, belum ada sih Mbak Dina. Beda sama misalnya kanker paru gitu, pasti karena rokok kemungkinan terbesarnya, walaupun ternyata tadi ada kok yang merokok tapi tidak kanker paru gitu. Tapi kita bisa ambil tarik garis lurus bahwa kalau merokok memang paling bisa memicu gitu kan, dari data, dari penelitian dan lain sebagainya. Oke, Dok, tadi menarik bahwa ternyata kanker limfoma itu juga ada faktor genetik ya Dok ya. Nah, kira-kira screening apa saja nih Dok yang perlu dilakukan, terutama misal kalau memang ada riwayat di keluarga ya. Di keluarga nih misalnya ada kanker apa? Kanker apapun lah, kita kan kadang ada yang keluarga detail tahu riwayat kankernya jenisnya ini, tapi pokoknya kanker waktu itu kan ada. Nah, kira-kira screening apa saja yang harus dilakukan jika memang ada riwayat kanker di keluarganya itu? Ya, jadi ya kalau bicara soal kanker tadi ya kan kita takut kanker itu diturunkan ke keturunan kita. Itu salah satu yang paling sering ditakutkan dan sering ditanyakan sama pasien. Dok, saya atau keluarga saya ada yang menderita kanker nih, kira-kira seberapa besar kemungkinannya saya kena gitu. Nah, untungnya yang penyakit kanker yang diturunkan dari orang tua ke anak itu sebetulnya jumlahnya tidak banyak. Mungkin kurang dari 10% kalau kita lihat, nanti bisa dibaca di banyak sumber informasi ilmiah ya. Tetapi memang ada yang punya sifat-sifat kanker itu diturunkan. Nah, kanker yang mana saja? Nah, beda-beda gitu. Jadi contoh, ada orang dengan kanker payudara gitu, dia punya, bisa saja kanker payudara itu diturunkan ke anak-anaknya, tapi bukan dalam bentuk kanker payudara, dalam bentuk kanker yang lainnya, yang satu keluarga sama kanker payudara, karena dia salah satu penyebabnya adalah perubahan di gen namanya gen BRCA1, BRCA1 dan 2. Nah, kalau ada perubahan atau mutasi di gen BRCA1 dan 2 ini pada orang yang kanker payudara ya, nah keturunannya itu bisa sangat mungkin diturunkan juga mutasi gen BRCA ini dan punya resiko untuk terkena penyakit kanker selain payudara, kanker ovarium, kanker prostat misalnya kalau laki-laki itu. Tapi tentu jumlahnya dan angkanya mesti ditelah lebih lanjut. Artinya memang ada pemeriksaan screening genetik yang bisa kita kerjakan untuk mengetahui apakah kira-kira kita punya potensi itu. Tapi bagaimana cara kita waspadanya? Nah, yang pertama tidak perlu semua harus diperiksakan tes genetik ini. Itu karena apa? Satu, pemeriksaan genetik ini cukup mahal relatif sekarang ini ya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan itu kita juga harus hati-hati, harus tidak boleh sembarangan asal periksa aja. Karena apa? Satu, bisa jadi nggak ada manfaatnya. Dua, malah kalaupun dikerjakan justru malah membingungkan baik pasien ataupun dokter yang merawat gitu. Jadi memang harus ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi ada beberapa pemeriksaan screening untuk genetika yang bisa kita kerjakan untuk mengenali apakah kita punya potensi lebih besar untuk terkena beberapa penyakit kanker tersebut, termasuk diantaranya kanker payudara, kanker kolorektal, kanker limfoma gitu. Tapi nanti mungkin perlu diperiksa lebih lanjut. Selain itu memang tidak ada. Yang lebih perlu kita waspadai sebetulnya karena banyak kanker itu belum bisa tanda petik dicegah seperti dikasih vaksinasi gitu ya, imunisasi kayak COVID kemarin. Maka yang paling penting berikutnya adalah deteksi dini atau screening.
Jadi sejak awal kita membiasakan diri untuk satu, mengetahui informasi-informasi tentang penyakit tumor atau kanker apa yang paling banyak diderita di sekitar kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahuinya, mengenal sejak awal. Contoh tadi kalau limfoma kan keluhannya benjolan-benjolan tuh, terutama di daerah leher, di daerah ketiak, sama daerah lipat paha. Nah, begitu kita menemukan benjolan sekecil apapun, segera periksakan ke dokter, segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, karena dengan kita periksa itu kita bisa langsung mengenali dari awal, dan kalau diobatin dari awal tuh sebagian besar penyakit kanker saat ini hasil penyembuhannya juga sangat bagus gitu. Nah, yang kedua tentu ya selain early detection ya mengenali juga daerah-daerah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kita di lingkungan kita. Jadi contoh ya makanan-makanan yang kita makan ini sehat nggak ya, lingkungan tempat kita kerja sehat nggak sih gitu. Dan kalau iya, kita harus sering melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat menghindari kita terhindar dari paparan-paparan itu. Oke, jadi tetap ya, meskipun ada pemeriksaan, tapi akan ada lebih baiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis di bidangnya. Dan jangan lupa, kalau ke Adi Husada Cancer Center, yuk konsul dulu ke Dr. Arga Patria Negara di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan jangan khawatir, dengan layanan di Adi Husada Cancer Center, layanannya oke, dengan peralatan yang sudah diperbarui mengikuti teknologi terkini. Dan jangan lupa kita punya layanan post-care maupun layanan tadi yang dokter Arga sebutan ya dok, ada genomik, ada dan layanan apapun, Healthy People bisa cek di nomor PA di bawah ini ya dok. Itu menarik sekali mengingat benjolan-benjolan sekarang itu memang mesti diwaspadai, karena salah satunya tadi adalah imunisasi ya dok. Jadi mungkin dokter punya pesan khusus buat orang tua zaman now masalah imunisasi nih dok, atau untuk pencegahan screening tadi itu selain hidup sehat, terus tahu riwayat di keluarga ya. Terus mungkin ada pesan-pesan sendiri terkait kanker tiroid dan kanker getah bening ini dok? Sebetulnya kalau untuk kanker tiroid dan kanker getah bening ini karena sebetulnya jumlahnya cukup banyak ya, maka kita harus waspada. Intinya benjolan sebesar apapun di seluruh tubuh kita harus waspada. Jadi nggak perlu takut gitu, karena tidak semua benjolan itu pasti kanker kok. Kanker tiroid itu juga bukan angka yang pasti setiap hari orang akan kena. Kanker seperti misalnya di bidang kandungan gitu ya, kanker mulut rahim atau kanker serviks itu juga bisa dicegah dengan imunisasi tadi misalnya. Nah, tanyakan pada dokter yang bersangkutan gitu. Jadi dok, saya ingin mengenali faktor risiko saya. Jadi sebetulnya dengan kita datang ke dokter pada saat kondisi sehat pun kita bisa bertanya sih mengenai faktor risiko apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita cari, dan bagaimana pencegahan yang bisa kita kerjakan, baik pencegahan yang sifatnya tadi deteksi dini, artinya mengenal sejak awal, atau malah mencegah betul-betul menjaga dari awal seperti pemberian imunisasi. Oke, cukup lengkap, jelas untuk podcast Bicara Kanker edisi kelima kali ini membahas tentang kanker tiroid dan kanker kelenjar getah bening. Terima kasih Healthy People sudah bergabung dengan podcast Bicara Kanker. Jangan lupa selalu subscribe YouTube Adi Husada Cancer Center dan nantikan selalu informasi kesehatan bersama dokter spesialis dari Adi Husada Cancer Center di podcast Bicara Kanker. Dokter Arga, terima kasih waktunya. Terima kasih kembali, Semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa di podcast berikutnya.